Dalam risalah singkatnya berjudul Development Sidelines Democracy, Southeast Asia and the Middle Democracy Trap, ilmuwan politik Dan Slater melihat fenomena Middle Democracy Trap di Asia Tenggara. Menurut guru besar ilmu politik dari Universitas Michigan, Amerika Serikat itu, negara-negara di Asia Tenggara terperangkap dalam kondisi demokrasi setengah matang, terlalu demokratis untuk disebut otoritarian, namun juga terlalu otoritarian untuk disebut demokratis. Penyebab jebakan demokrasi yang tidak matang ini menurut Dan Slater adalah adanya kecenderungan para rezim di Asia Tenggara untuk mendahulukan pembangunan ekonomi dibanding demokrasi. Indonesia, juga Malaysia menurut Slater adalah contoh yang paling nyata bagaimana para elit negara mendorong pembangunan ekonomi dengan cara memundurkan demokrasi. Asumsi umum yang dibangun para elit tersebut adalah bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan stabilitas sosial dan politik. Demokrasi dianggap bising sehingga bisa menghambat pembangunan ekonomi. Selain Jokowi, para elit utama Indonesia misalnya juga memiliki pandangan yang serupa. Prabowo, kalau kita mau mengambil satu contoh, menyebut demokrasi sangat melelahkan, berantakan, dan mahal. Democracy is very, very messy. Democracy is very, very costly. Sebelum Prabowo, mantan wakil presiden Yusuf Kalla juga pernah menyatakan bahwa demokrasi hanyalah alat atau instrumen untuk menghadirkan keadilan dan kemakmuran. Karena demokrasi dianggap hanya instrumen, maka asumsinya demokrasi bisa dipakai atau bisa ditinggalkan. Yang penting tujuan keadilan dan kemakmuran bisa tercapai. Pernyataan yang mirip juga pernah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang merujuk negara-negara non-demokratis atau sosialis seperti Vietnam sebagai contoh ideal pembangunan ekonomi dengan pendekatan stabilitas keamanan. Pada intinya, para elit utama di negeri ini memiliki kecenderungan dengan menganggap bahwa pembangunan ekonomi lebih penting dari demokrasi. Mereka juga cenderung melihat demokrasi bisa mengganggu pembangunan ekonomi atau setidaknya memperlambat pembangunan ekonomi. Pertanyaannya, seberapa valid asumsi yang menyatakan bahwa demokrasi mengganggu pembangunan ekonomi? Pertama, mari kita lihat umumnya negara-negara di dunia. Umumnya negara demokratis di dunia ini lebih sejahtera dibanding negara-negara non-demokratis. Tentu ada pengecualian beberapa negara ya seperti Singapura atau Cina. Di dalam hal ekonomi mereka cukup kompetitif tetapi tidak demokratis. Namun beberapa contoh itu sebetulnya hanya anomali atau pengecualian dari kecenderungan umum yang berlaku di dunia ini, di mana negara-negara demokratis adalah juga negara-negara yang paling sejahtera. Dalam kasus Indonesia, kita bisa uji asumsi tersebut. Asumsi yang menyatakan bahwa demokrasi itu bisa menghambat pembangunan ekonomi dalam dua kasus pemerintahan yang baru saja selesai. Yang pertama adalah pemerintahan, kita bandingkan antara pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dari 2005 sampai 2014 dengan pemerintahan Joko Widodo yang juga memerintah 10 tahun dari 2015 sampai ke 2024. Dua pemerintahan ini penting untuk dibandingkan atau cukup valid untuk kita bandingkan karena memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah keduanya berdiri atau berlangsung dalam era reformasi atau pemerintahan pasca Soeharto. Tetapi kedua pemerintahan ini memiliki karakter atau pendekatan yang berbeda terhadap demokrasi dan pembangunan ekonomi. Masa SBY atau SBY sendiri itu melihat pembangunan ekonomi bisa berjalan dan seiring dengan komitmen pada demokrasi. Sementara pada masa Jokowi ada kecenderungan pemerintah lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan mengesampingkan demokrasi seperti yang ditulis oleh Dan Slater tadi. Fenomena Jokowi mengesampingkan demokrasi juga pernah diulas secara lebih detail oleh Profesor Saiful Mujani dan Profesor William Liddell dalam tulisan berjudul Indonesia, Jokowi Sidelines Democracy. Tulisan itu dipublish
Journal of Democracy pada 2021. SBY adalah seorang mantan jenderal TNI. Namun demikian, dia dikenal sebagai seorang perwira tentara yang reformis. Di masa pemerintahannya, dia mencoba menjaga demokrasi sembari mendorong pembangunan ekonomi. Usaha untuk menjaga demokrasi ini terekam dalam studi tahunan yang dilakukan oleh lembaga seperti Freedom House. Sepanjang pemerintahan SBY, menurut Freedom House, kualitas demokrasi Indonesia cukup terjaga. Lembaga ini bahkan memasukkan Indonesia dalam kategori fully free. Ini kontras dengan masa pemerintahan Joko Widodo yang didominasi oleh skor demokrasi yang relatif rendah dan masuk kategori partly free atau bebas sebagian. Nah, ini sejalan atau sama dengan komitmen Jokowi yang memang rendah pada demokrasi, kebebasan sipil, dan penegakan HAM. Di tingkat akar rumput, suasana penurunan kualitas demokrasi ini juga terasa dalam 10 tahun pemerintahan Joko Widodo kalau kita bandingkan dengan 10 tahun pemerintahan SBY. Di masa SBY, mereka yang menyatakan masyarakat sekarang selalu atau sering takut bicara politik, skor tertingginya hanya 24% pada awal pemerintahannya di 2004 dan menjadi hanya 18% pada Juli 2014 atau di akhir pemerintahannya. Angka ini melonjak sangat tajam menjadi 43% pada Mei 2019 yang tertangkap dalam survei atau 5 tahun setelah kekuasaan periode pertama Jokowi. Angka ini tidak mengalami perbaikan berarti di sepanjang pemerintahan Joko Widodo. Bahkan melonjak menjadi 51% di akhir periode kedua Jokowi pada Oktober 2024. Ini juga sekaligus untuk pertama kalinya pada survei Oktober 2024 itu untuk pertama kalinya kita melihat angka yang menyatakan masyarakat selalu atau sering takut bicara politik lebih banyak dibanding yang menyatakan jarang atau tidak pernah. Yang menyatakan jarang atau tidak pernah hanya 47%, sementara yang menyatakan selalu atau sering itu mencapai 51% pada periode itu. Asumsi umum yang dibangun pemerintahan Joko Widodo adalah bahwa memang yang mereka kejar bukan demokrasi, tapi pembangunan ekonomi. Karena itu, kalau kita lihat angka-angka tadi itu terlihat wajar kalau kemudian pemerintahannya terlihat tidak kompetitif dalam hal demokrasi dibanding pemerintahan SBY. Nah, apakah pembangunan ekonomi di masa Jokowi yang tadi memang fokus pada pembangunan ekonomi dan abai pada demokrasi menjadi lebih baik dibanding SBY yang tadi kita berkali-kali katakan memang memadukan pembangunan ekonomi dan kebebasan demokrasi? Data menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan SBY dari 2005 sampai 2014 angkanya mencapai 5,75%. Sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi dari 2015 ke 2024 sebesar 4,22%. Jadi lebih tinggi pertumbuhan ekonomi di masa 10 tahun pemerintahan SBY dibanding 10 tahun pemerintahan Jokowi. Barangkali akan ada yang mengatakan bahwa masa Jokowi terinterupsi pandemi tahun 2020 sampai 2021 ya, ketika pandemi sangat tinggi. Nah, kalau kita keluarkan data pertumbuhan ekonomi di 2 tahun ketika pandemi itu terjadi, growth rata-rata di masa pemerintahan Jokowi menjadi 5,07%, tetap di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi SBY. Dan jangan lupa bahwa di masa SBY juga ada krisis finansial tahun 2008 yang menurunkan pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya. Kalau kita keluarkan data pada masa krisis itu 2008 sampai 2009, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi di masa SBY menjadi 5,87%, menjadi jauh lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi di masa Jokowi. Mari kita lihat indikator yang lain, yaitu tingkat kemiskinan. Pada masa awal pemerintahan SBY di tahun 2005, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 15,97%. Angka ini turun menjadi 10,96% di akhir pemerintahan SBY pada Maret 2014. Penurunannya cukup besar, yaitu sekitar
5,01%. Sementara di awal pemerintahan Jokowi, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 11,22%. Ini berdasarkan data dari Maret 2015. Dan angka ini turun menjadi 8,57% di akhir pemerintahan Joko Widodo pada September 2024, angkanya yang dari BPS. Artinya Jokowi berhasil menurunkan tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 2,65%. Angka ini hanya separuh dari yang pernah dicapai oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Indikator lain seperti pengangguran juga menunjukkan data yang kurang lebih sama. Data yang ada menunjukkan tingkat pengangguran di 10 tahun pemerintahan SBY turun dari 10,26% pada Februari 2005 menjadi 5,94% pada Agustus 2014. Turun sekitar setengahnya. Atau angka pastinya adalah pemerintahan SBY berhasil menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia dalam 10 tahun pemerintahannya 4,32%. Sementara di masa Jokowi, pengangguran di awal pemerintahannya sekitar 5,81%. Ini berdasarkan data dari BPS Februari 2015. Angka ini turun menjadi 4,91% pada Agustus 2024. Angka pengangguran terbuka di Indonesia selama 10 tahun pemerintahan Jokowi hanya turun 0,9%. Bandingkan misalnya dengan penurunan angka pengangguran di 10 tahun pemerintahan SBY sebesar 4,32%. Namun demikian, pemerintahan Jokowi terlihat lebih berhasil mengendalikan atau menekan inflasi di angka yang lebih rendah dibanding pemerintahan SBY. Rata-rata inflasi di masa Jokowi sekitar 3,4% dengan fluktuasi juga yang relatif stabil. Sementara pada masa SBY, rata-rata inflasi nasional mencapai 7,3% dengan fluktuasi yang sangat tinggi. Di luar itu, indikator makroekonomi lain dan kesejahteraan menunjukkan performa pemerintahan SBY cenderung lebih kuat dibanding pemerintahan Joko Widodo. Klaim atau asumsi bahwa demokrasi bisa memperlambat pembangunan ekonomi tidak terbukti kalau kita bandingkan dua kasus pemerintahan yang sama-sama 2 periode itu. Sebaliknya, demokrasi yang baik justru menjadi fondasi yang kokoh bagi tumbuhnya pembangunan ekonomi. Menurut peraih Nobel Ekonomi, Amartya Sen, demokrasi penting pada dirinya sendiri. Dia bukan sekedar alat atau dia bukan alat untuk tujuan yang lain, termasuk bukan untuk tujuan kemakmuran. Andai pun misalnya demokrasi tidak mendatangkan kemakmuran di suatu wilayah, demokrasi tetap penting. Amartya Sen bahkan menyatakan bahwa kekayaan atau uang tidak berguna kalau pemiliknya tidak bebas membelanjakannya. Namun walaupun demokrasi tidak secara langsung dimaksudkan sebagai sekedar alat untuk tujuan lain di luar demokrasi itu sendiri, faktanya menunjukkan masyarakat yang demokratis cenderung lebih sejahtera dibanding yang tidak demokratis. Mengapa demikian? Ada banyak sekali studi yang coba menjawab pertanyaan ini. Salah satunya datang dari Darren Acemoglu dan James Robinson dalam karyanya Why Nations Fail yang terbit pada 2012. Dua ekonom yang baru saja meraih hadiah Nobel tentang ekonomi ini atau di bidang ekonomi ini menjelaskan sejumlah keunggulan masyarakat yang demokratis dibanding yang tidak demokratis dalam pembangunan ekonomi. Dalam negara demokratis, menurut mereka, kreativitas dan inovasi mendapatkan posisi atau tempat yang terhormat. Ada intellectual property rights, hak-hak intelektual yang lebih jelas. Selain itu, penyelenggaraan negara juga lebih akuntabel. Pengelolaan kekayaan negara seperti sumber daya alam lebih terkontrol, lebih merata, tidak terkonsentrasi hanya di kalangan elit tertentu, seperti yang terjadi pada masyarakat yang tidak atau kurang demokratis. Nah, faktor-faktor ini yang mendorong pertumbuhan ekonomi publik lebih cepat di negara-negara demokratis dibanding dengan negara-negara yang tidak demokratis. Amartya Sen bahkan melakukan satu studi yang menarik tentang hubungan antara demokrasi dan kelaparan. Menurut dia,
di negara yang demokratis, di mana kebebasan pers itu dijamin, kasus kelaparan hampir tidak mungkin terjadi. Penjelasannya sederhana. Negara demokratis akan cepat mengatasi kasus atau gejala kemungkinan munculnya kelaparan di masyarakat. Jawabannya adalah, atau penyebabnya adalah karena ada pers yang bebas dan independen. Setiap ada kasus atau kemungkinan terjadinya kasus kelaparan, pers yang independen dan bebas akan segera memberitakan dan menjadikan itu sebagai isu nasional. Sementara di negara yang tidak demokratis, kelaparan warga adalah aib yang bisa dan akan ditutup-tutupi oleh rezim diktator yang sedang berkuasa. Pemerintahan Prabowo Subianto memiliki target pembangunan ekonomi yang sangat ambisius. Target pertumbuhan ekonomi misalnya itu mencapai 8% per tahun. Sebenarnya Prabowo dan kabinetnya memiliki kemewahan untuk melihat dua kasus pembangunan yang ditunjukkan pemerintahan SBY dan Jokowi. Dengan memberi ruang yang relatif luas pada kebebasan politik dan sipil, nyatanya ini tidak membuat pembangunan ekonomi di masa SBY terbengkalai. Sebaliknya, dengan meminggirkan demokrasi, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia, pembangunan ekonomi di masa Jokowi ternyata tidak lebih baik seperti yang ditunjukkan dalam indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan pengangguran. Satu-satunya indikator makro yang cenderung lebih baik di masa Jokowi dibanding masa SBY hanya stabilitas inflasi. Tinggal kita lihat apakah pemerintahan saat ini mau belajar dari pemerintahan sebelumnya secara sungguh-sungguh atau tidak. Pak Prabowo, bagaimana?